Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riasra Esas Bimulkar. NIM saya 210 dan saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa dan pengguguran bayi dalam kandungan. Yang pertama, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah ia dilahirkan. Dimuat pada pasal 341, 342, dan 343. Pembunuhan bayi oleh ibunya. Hal ini diatur oleh pasal 341 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Faktor yang menjadi penyebab ibu menghabisi nyawa anaknya. Yang pertama, rasa malu. Hal ini menjadi penyebab ibu membunuh bayi yang baru lahir. Dikarenakan ia malu karena melahirkan anak di luar perkawinan yang sah. Dari sejarah dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan kata takut diketahui telah melahirkan anak itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu atau karena pelaku melahirkan anak di luar nikah. Yang di sini yang dimaksud pelaku malu mendapatkan sanksi sosial dari orang-orang di sekitarnya, itu yang pertama. Kedua, pelaku malu mendapatkan hukuman penjara karena telah melakukan perbuatan tersebut. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa para pelaku merasa malu karena mengandung anak yang didapat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Mereka berstatus belum menikah selama mengandung ibu tersebut tanpa pendampingan dari laki-laki yang menghamilinya. Sehingga ibu tersebut berusaha semaksimal mungkin menutupi kehamilannya, laki-lakinya malah meninggalkannya dan tidak bertanggung jawab. Yang kedua, keadaan mental dan emosional dari si ibu. Saat dilakukannya kejahatan tersebut, dengan keadaan mental emosional dari si ibu, di mana selain rasa malu, takut, benci, bingung, serta rasa nyeri yang bercampur aduk menjadi satu, sehingga perbuatan itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar, serta perhitungan yang matang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seorang ibu sehingga dengan sengaja menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkannya, tidak berapa lama anak yang baru dilahirkannya. Dari sekarang beralih ke pasal 342. Seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak dan menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dilakukan karena pembunuhan bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun penjara. Dan berikutnya pasal 343. Di pasal 343 itu ada dua pasal yang bisa di-trigger atau dilontarkan. Jika sang pelaku jika ibu ini memiliki orang lain untuk membantu dia dalam membunuh anaknya, atau pelaku kedua dalam kasus ini, pelaku kedua tersebut yang membantu itu dapat dikenakan pasal 338
dan 340. 338 di mana pelaku membantu tanpa rencana untuk dalam melakukan pengguguran atau pembunuhan tersebut, dan 3340 jika pelaku telah melakukannya dengan rencana yang matang, maka bisa dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan ibu. Dimuat pada pasal 346, 377, 348, dan 349. Pada pasal 346 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan atau menyuruh orang lain menyebabkan keguguran itu dihukum dengan hukuman selama-lamanya 4 tahun penjara. Berikutnya, pada pasal 347, pasal 347 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun penjara. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun penjara. Dan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang isi pasal 348 atau pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandung. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mata kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan penjara. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Dalam pasal 349, bila seorang dokter bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut, dalam pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan dalam mana kejahatan itu dilakukan. Yang dimaksudkan, jika orang ini atau dalam kasus ini pelaku dapat dikenakan pasal berlapis berupa pasal 347 dan 348. Dalam pasal 347 saya sudah jelaskan tadi, barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pasal 348 dalam setelah saya jelaskan ialah barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuan wanita itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara 6 bulan. Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Baik, sekian dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosua Gunawan, tim 192. Saya di sini akan membahas tentang kejahatan terhadap tubuh. Nah,
mengatur bentuknya kejahatan terhadap tubuh ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka tersebut bisa mengakibatkan kematian kepada orang tersebut. Tindak pidana penganiayaan atau mishandling diatur dalam bab 20 buku kedua KUHP yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP yang rumusannya berbunyi: 1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp4.500. 2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bermasalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. 3. Jika perbuatan dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bermasalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. 4. Disamakan dengan penganiayaan, yaitu kesengajaan merugikan kesehatan. 5. Percobaan melakukan kejahatan tidak dapat dipidana. Nah, dari rumusan pasal 351 tersebut, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya bicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebutkan seorang tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka harus mempunyai suatu kesengajaan untuk: 1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain. 2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain. 3. Merugikan kesehatan orang lain. Nah, menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur: 1. Adanya rasa sakit. 2. Adanya perbuatan. 3. Adanya perbuatan yang dituju atau rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Nah, unsur pertama adalah berupa unsur subjektif atau kesalahan dari kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Unsur kedua dan unsur ketiga adalah berupa unsur subjektif. Berdasarkan doktrin dan pendapat dari RSHR, maka dapat disimpulkan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang tersebut, yang akibatnya sebagaimana semata-mata merupakan tujuan si penindak atau si pelaku. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh Undang-Undang Penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP yang rumusannya: 1. Kecuali yang termuat dalam pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut dengan orang yang bekerja pada atau menjadi bawahannya.
penganiayaan bentuk ringan tidak dapat dalam WVS Belanda yang dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita adalah sebagai pengecualian asas konkordanat. Dalam rumusannya terdapat ketentuan yaitu 1. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan. 2. Alasan pemberatan pidana pada penganiayaan ringan. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang 1. Bukan berupa penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. 2. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapak yang sah, istri atau anaknya, terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 3. Terhadap pegawai dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau untuk dimakan atau diminum. Itu diatur dalam pasal 356 KUHP. Nah, 3 unsur itulah yang mana unsur B dan C terdiri dari beberapa alternatif yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan. 1. Sebagai penganiayaan ringan. Dapat dilihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. Walau pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan rasa sakit ataupun luka, halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian. Penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. 1. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika perbuatan itu menimbulkan luka berat yang bermasalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. 3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bermasalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun kurungan penjara. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu 1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian, yaitu berarti hanya luka-luka pada tubuh, memar atau apa. 2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Itu dapat penganiayaan, contohnya jika terjadi penganiayaan, orang yang teraniaya itu bisa masuk rumah sakit. Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian. Nah, penganiayaan tersebut adalah penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian seseorang dari perbuatannya pelaku tersebut. Kejahatan yang dirumuskan pasal 353 KUHP. Dalam praktik hukum diberi klarifikasi penganiayaan berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan terlebih dahulu atau disingkat berencana adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif tersebut, dan juga dapat pada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat
dapat dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun kurungan penjara. 2. Perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bermasalah pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun kurungan penjara. Penganiayaan seperti ini yang sudah diterangkan di bagian muka dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur 1. Kesalahannya atau kesengajaannya. 2. Perbuatannya, yaitu melukai berat. 3. Objeknya tubuh orang lain. 4. Akibatnya yang diakibatkan adalah luka berat pada korban. Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yaitu 1. Penganiayaan berat biasa ayat 1 dan 2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat 2. Penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP. Penganiayaan berencana yang dimuat pada pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah 1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun kurungan penjara. 2. Jika perbuatan itu menimbulkan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan dipidana penjara jika perbuatan menimbulkan kematian bermasalah pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun kurungan penjara. Sudut pandang sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP. Penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana berdua bentuk penganiayaan yang harus menjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, yang artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan tidak saja ditujukan pada perbuatan, misalnya memukul dengan sepotong besi atau apa itu palu atau apa yang benda keras, dan pada luka berat tubuh orang lain sebagaimana pada penganiayaan berat tersebut, melainkan juga pada direncanakan lebih dahulu, sama sebagaimana pada penganiayaan berencana. 1. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan pasal 356 KUHP. Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP yang rumusannya adalah pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP dapat ditambahkan dengan sepertiga. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya ataupun anaknya. 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap orang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminumnya. Bahwa bagi bentuk kasus dari penganiayaan tersebut yang memberatkan pidana pada penganiayaan pasal 351 KUHP
terletak pada dua hal, yaitu satu, pada kualitas pribadi atau korban tersebut, bisa ibunya, bisa bapaknya yang sah, bisa istrinya, bisa anaknya, atau pegawai negeri. Pada cara melakukan penganiayaan, yaitu dengan memberikan bahan atau dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Ada rasio tertentu dari hal-hal tersebut ditetapkan dalam pasal 356 KUHP sebagai faktor yang memberatkan pidana bagi orang yang berkualitas sebagai hubungan keluarga dengan tidak 1-4 didasarkan pada alasan-alasan. 1. Bahwa sebagai usaha pencegahan khusus terhadap dilakukan penganiayaan pada anggota keluarga. 2. Bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga. 3. Terhadap sesama anggota keluarga, sepatutnya bersikap bertindak dengan kasih sayang, sebab antara sesama mereka ada hubungan keturunan masing-masing, saling membutuhkan, bukan saja ada keterkaitan kepada hukum, akan tetapi juga ada keterkaitan batin. Karenanya melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga seperti butir 1-4 dipasang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar daripada penganiayaan terhadap orang lain tersebut. 1. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian. Kejahatan yang dilakukan adalah dimuat dalam pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut. 1. Mereka yang dengan sengaja menurut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang harus dilakukan oleh pidana tersebut, pelaku tersebut, dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat. 2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya adalah ada yang mati dari perkelahian tersebut atau penyerangan tersebut. Jika dirinci, rumusan pasal 358 tersebut terdiri dari beberapa unsur. 1. Unsur objektif, perbuatan turut serta. Ikut serta dalam melakukan perbuatan penyerangan itu yang dimana terlibat beberapa orang atau lebih yang dapat menimbulkan akibat luka berat ataupun kematian atau korban jiwa. Sedangkan unsur subjektif atau unsur dengan sengaja, kejahatan terhadap tubuh karena kelainan, dimuat dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Hanya ada suatu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja, dimuat dalam pasal 360 KUHP yang rumusannya adalah 1. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurang paling lama 1 tahun. Nah, barang siapa kurang berhati-hati menyebabkan orang yang luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan yang dilakukannya. Dalam rumusan ayat 1
ada beberapa unsur. 1. Adanya perbuatan. 2. Karena adanya kesalahan atau kekalapannya. 3. Menimbulkan akibat luka-luka berat. Dalam ayat kedua terdapat beberapa unsur, yaitu 1. Adanya perbuatan. 2. Karena kesalahan atau kekalapannya. 3. Menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.